Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan, para dosen Institut Teknologi Bandung dari 3 fakultas yang pada sore hari ini berkesempatan untuk bertemu di tempat ini dalam rangka Safari Ramadan khusus berbicara mengenai reputasi dan pemeringkatan. Berbahagia sekali kita pada hari ini sudah berkenan untuk berbicara untuk kita Bapak Profesor Hermawan Dipoyono. Assalamualaikum Pak Hermawan. Beliau nanti akan menyampaikan paparan tentang pentingnya reputasi dan pemeringkatan. Pada sore hari ini saya didampingi oleh teman-teman saya dari Satuan Penjaminan Mutu yang ada di kota-kota kecil yang dilihat oleh teman-teman sekalian. Ada Yosi, sekretaris tim, ada Abai, kemudian Hafiz, Amira, Ferry, dan Kepala Sekretariat Alni, Sekretaris Program Winnie, dan Sekretaris Pengembangan Kiki. Adapun acara yang akan kita langsungkan pada sore hari ini untuk FTI, FTMD, dan STI adalah pembukaan yang baru saja saya sudah lakukan dengan harapan semoga acara kita berlangsung lancar sampai dengan pukul 17.00 nanti. Setelah itu saya akan mengundang Dr. Muhammad Akbar untuk membawa Profesor Hermawan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Akbar. Baik, terima kasih Pak Purbo atas kesempatannya. Selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu dari FTI, FTMD, dan juga satu sekolah dari STAY. Pada hari ini kita akan membicarakan sosialisasi pentingnya reputasi akademik terhadap pemeringkatan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Safari Ramadan ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita bisa langsung masuk pada sesi yang kedua, dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Hermawan tentang pentingnya reputasi akademik dan pentingnya pemeringkatan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Profesor Hermawan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Moga-moga suara saya sudah terdengar ya. Bagus Pak, mikrofonnya besar. Oh iya, kelihatan mikrofon. Baik. Untuk kuliah, jadi saya mempersiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Fasilitas di rumah. Baik, ini terima kasih saya mendapat kesempatan dari Bapak Ketua SPM, Dr. Purbandono, untuk berbicara pada sore hari ini, berbincang-bincang begitu ya, berbincang-bincang mengenai dua hal, yaitu reputasi akademik dan peringkat. Mungkin kalau peringkat ini banyak yang sebetulnya masih belum begitu nyaman ya dengan pemeringkatan, apakah perlu, apakah tidak gitu ya. Terus terang saja pada waktu saya di Dikti ya, diberi tugas di sana sebagai direktur bersama Pak Dirjen Pak Joko Santoso, itu peringkatan universitas di tingkat dunia itu nggak ada di kepala saya pada waktu itu. Ya karena menurut saya memang kita merasa bahwa dengan apa yang sudah ada saja kita sudah bisa bikin pesawat terbang lah ya. Nggak usah macam-macam lah. Dan saya kalau bicara dengan Mas Joko, peringkat itu nanti otomatis kalau kualitas bagus, peringkat kita bagus begitu ya. Kalau era 90-an itu kan juga belum ada itu apa istilahnya itu demam bahwa penelitian itu harus berujung pada riset productivity yang ukurannya adalah publikasi ya, itu belum ada demam seperti itu pada tahun apalagi tahun sebelumnya, tahun 90-an, dan tahun 90-an ya suasananya seperti, dan kita merasa nyaman saja dan kita memiliki kebanggaan walaupun dalam suasana seperti itu kita bisa bikin pesawat terbang ya. Jadi istilahnya seperti itulah kalau garis besar. Jadi di tingkat nasional pun kita pernah disebut sebagai macan Asia ya. Dan itu tidak perlu repot-repot kita di ITB. Rasanya menurut apa yang saya rasakan pada waktu itu, yang menjadi panglima itu adalah kontribusi pada institusi dan pengembangan institusi ya. Biasanya yang sering menjabat itu naik pangkatnya gampang. Itu faktanya seperti itu ya pada waktu itu.
yang saya rasakan sebagai dosen muda. Jadi kita memang habis-habisan bagaimana supaya berkontribusi kepada pengembangan institusi, terlibat dalam kegiatan-kegiatan birokrasi lah seperti itu ya. Tidak terbayang bahwa kita harus punya publikasi yang sangat susah ya. Kita merasakan itu sebagai suatu sangat susah. Dan kita sudah sangat nyaman ya. Sangat nyaman. Dan pada waktu itu pun kalau kita lihat tahun 2000-an sampai 2010-an begitu, peringkat ITB tinggi banget di QS. QS juga baru mulai, pesertanya juga belum banyak. Jadi ranking ITB sempat pada 100-an sekian. Tapi pesertanya mungkin maksimal baru 500. ITB termasuk yang awal-awal ikut mendukung besarnya QS menurut saya ya. Kalau menurut apa yang saya dengar dari pada waktu itu salah seorang agen dari US yang ada di Asia Pasifik ya, saingan kita memang belum banyak. Jadi kita benar-benar berada di zona nyaman. Sehingga pada waktu pertama kali setelah saya selesai melaksanakan tugas di Dikti, dan saya pulang ke kampus, tiba-tiba saya dipanggil oleh Pak Dirjen, diminta untuk saya jadi ketua tim nasional pemeringkatan. Itu yang paling pertama saya usahakan tuh, saya bisa menemukan motivasi ya terhadap sesuatu yang pada waktu itu saya tidak begitu sreg ya dengan peringkat-peringkat itu ya. Jadi menemukan motivasi, menemukan alasan kuat apa benar pemeringkatan ini penting gitu. Lalu apalagi itu juga setelah kita mempelajari itu aduh berat banget ya untuk dapat peringkat. Kan makin lama peserta dari pemeringkatan universitas di tingkat global ini makin banyak. Bukannya makin sedikit, dan berarti kan saingannya tambah berat. 210 itu Cina belum ikut ya seingat saya. Kalau nggak sebelum 210 itu Cina belum ikut. Sebagian negara Eropa juga belum ikut ya. Jepang juga tidak peduli dengan itu ya, semuanya ya. Jadi yang berada di tingkat-tingkat tinggi-tinggi itu ya para legenda universitas ya. Jadi seperti itu. Dan reputasi akademi itu juga tidak berkorelasi langsung dengan riset productivity ya, itu belum berkorelasi. Paling tidak pemahaman di kita ya, karena kita belum ada ketentuan-ketentuan yang makin lama makin ketat ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya boleh share ya, ini sekedar ini saja menengok ulang ya perjalanan bagaimana kemudian reputasi ini menjadi sesuatu yang erat sekali kaitannya dengan riset productivity, dengan sesuatu yang belum mentradisi kuat yang tiba-tiba datang sehingga sebagian yang keberatan. Kalau di seluruh Nusantara ini banyak sekali ya mengenai harus publikasi dan sebagainya. Jadi memang situasinya seperti itu ya. Nah, tapi kan kita ini ada sesuatu yang pada ujungnya memang alasan terkuat itu ya kita sebagai bangsa malu juga ya. Kita rankingnya paling bawah di sekitar Asia Tenggara ini ya. Artinya kita kalah sama Malaysia, kalah sama Thailand, gitu. Ya, jadi memang situasinya menjadi sangat tidak nyaman, begitu ya. Jadi, itu sebagian dari perjalanan menemukan alasan ya. Saya bersama tim dengan beberapa kawan-kawan yang pada waktu itu diminta oleh Pak Dirjen dengan SK Pak Menteri ya untuk mencoba, karena itu sebetulnya juga ada dari Bappenas ya, itu bagian dari IKU kementerian. Yang saya dengar Bappenas itu juga diminta oleh DPR, mungkin DPR-nya juga malu kalau dalam perjalanan dengan para anggotanya ke negara-negara tetangga, lalu mendengar ranking kita ini sangat jelek, ya turun terus itu menjelang dibentuknya tim betas itu terlempar satu persatu. ITB pun sudah mencapai 455. Kalau dibiarkan ITB saya yakin terlempar itu keluar dari 500. Mungkin berikut UI yang paling konsisten ya. UI itu paling. ITB ini beruntung ada yang namanya Pak Bambang Rianto ya. Orang tidak peduli itu, beliau itu tetap submit data-data. Saya masih ingat sekali itu. Itu Pak Bambang Rianto itu masih cukup konsisten mengumpulkan data-data sehingga kita masih agak tertunda untuk terlempar dari top 500. Sampai kemudian terbentuknya tim ITB ini masih berada di top 500, tinggal dua, tinggal UI dan ITB. Yang lainnya udah terlempar semua ya. Pada mula-mulanya itu rankingnya sampai ranking 100 sekian ya, karena memang pesertanya belum banyak. Tapi makin lama makin banyak. Ya. Nah ini sore hari ini saya diminta oleh Pak Pur bicara juga tentang hal tersebut ya. Yang sebagian dari saya mendengar sendiri, sebagian dari para dosen tidak saja di ITB ini sudah antipati kalau peringkat ya. Kita kemarin waktu ada tamu kan juga begitu ya. Kalau ada pimpinan ITB itu selalu dengan metrik-metrik ya.
sudah bosan kelihatannya sebagian dari rekan kita itu dengan hal-hal tersebut. Jadi saya juga sebetulnya mau menyampaikan ini juga ragu-ragu begitu, dalam arti bahwa ini ya kawan-kawan nampaknya memang belum begitu nyaman ya untuk berbicara dengan metrik-metrik, sehingga saya sebenarnya tidak ingin mengeluarkan metrik-metrik lagi. Ya, kita berbicara tentang reputasi akademik dulu aja. Reputasi akademik ya. Ini juga sesuatu menurut saya kalau dengan ukuran-ukuran yang universal, kita baru mulai di ITB ini, kesadaran ini ya menurut saya itu barangkali diawali dengan SK Pak Dirjen Joko yang untuk naik pangkat ke guru besar harus punya publikasi. Itu kan mendadak sekali itu ya pada waktu itu, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba ada peraturan Pak Dirjen ya, sehingga sebagian dari kita ya terbata-bata kan tidak terbiasa ya, kita sudah sangat nyaman dengan zona nyaman kita ya. Jadi kalau kita lihat itu memang akhirnya reputasi akademik ini berbanding lurus dengan karir dosen ya. Karena sudah dicegat sama SK Dirjen pada waktu itu, kalau ingin guru besar harus punya publikasi ya. Jadi ini sudah jelas ini ya, walaupun ini masih menjadi pertanyaan oleh sebagian kita, apakah itu akan bertahan terus ya, karena yang menentang banyak banget ya, apalagi kalau ukurannya publikasi itu dengan Scopus ya, kita sempat membaca banyak sekali itu yang mempertanyakan macam-macam lah alasannya. Kita ini sudah dikuasai oleh imperialis baru lah, kapitalis baru ya, dengan menggunakan standar-standar mereka, termasuk waktu kita international akreditasi kan juga banyak yang anti. Dan itu sampai pertemuan di Senat PTNBH di Semarang, saya masih ingat sekali mengenai persekopusan itu, waduh yang menentang bukan main ya, itu di Senat Akademik PTNBH. Ini PTNBH ya, tidak tanggung-tanggung PTNBH. Jadi karena itu akan menyangkut karir ya. Jadi akibatnya ya banyak yang tidak nyaman karena memang sudah lama tidak terbiasa dengan reputasi akademik itu. Jika ukurannya itu adalah sesuatu yang akan mengganggu karir ya, tentu ya kita sangat tidak nyaman ya. Sangat tidak nyaman. Tapi kenyataannya begitu ya, apalagi kemudian ada limit. Kalau kita masa kerja sudah 40 tahun tidak bisa mencapai maksimum karir dosen, nah, karena ada hambatan itu tadi, ya, sebelumnya sudah hambatan sebelumnya itu ada hambatan yaitu harus S3, itu pun sudah menelan korban cukup banyak ya, untuk bisa menjadi guru besar. Padahal guru besar tadinya itu relatively asal kita tekun ikut mengembangkan institusi, ya punya publikasi itu tidak harus dengan standar-standar, juga tidak harus S3, orang bisa guru besar ya. Kemudian mulai ada aturan S3 yang itu juga sudah banyak yang kemudian tidak bisa jadi guru besar karena aturan S3. Tapi kemudian ditambah lagi punya publikasi dan publikasinya bereputasi. Itu juga banyak sekali yang tidak bisa menyelesaikan karir secara maksimal, padahal dosen itu kan paling tidak kita ya mencapai guru besar ya. Tidak ada lain lagi yang kita berharap bisa mencapai sesuatu dengan segala penderitaan, perjalanan yang penuh penderitaan dengan macam-macam itu ya. Kita berujung bisa mencapai karir maksimal ya. Tentu yang saya maksud penderitaan itu kalau dia memang tidak moonlighting kemana-mana ya. Moonlighting itu tidak salah juga. Apalagi sekarang malah dapat reward ya. Karena itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin juga menopang bangkitnya ekonomi karena berkontribusi kepada industri ya, yang kita jelas bertekuk lutut tuh di industri kisah. Nanti kalau kita lihat Global Competitiveness Index ya, sehingga itu mempengaruhi skalanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi reputasi akademik ternyata ujungnya dupak. Ya. Kan seperti itu ya kalau kita mau gampangnya itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian memang kemudian kalau kumpulan reputasi akademik mestinya mengangkat reputasi institusi. Ya, kalau kita berpikirnya mesti itu. Kalau di suatu institusi itu banyak dosennya yang memiliki reputasi, maka institusinya pasti terangkat. Ya. Hanya dulu yang dimaksud reputasi itu barangkali tidak seperti sekarang ya. Ukuran-ukuran yang dulu lah, yang maksud saya dulu itu sebelum tahun 90-an, sebelum ada SK-nya Pak Dirjen, sebelum ada EK harus doktor ya. Mungkin seseorang, kalau ukurannya itu adalah guru besar, seorang yang disebut guru besar itu orang yang memiliki maksimal reputasi akademik di perguruan tinggi ya. Pada waktu itu kan tidak macam-macam tuh ya tuntutannya seperti itu. Kalau saya tengok balik memang sebagian besar semuanya perguruan tinggi di Indonesia levelnya baru pada teaching university.
suka atau tidak suka, barangkali baru sampai pada teaching university. ITB sendiri mendeklarasikan, seingat saya, mulai dideklarasikan ingin jadi research university itu pada zamannya rektornya Pak Wiranto ya, seingat saya ya. Beliau itu menekankan sekali kita harus menjadi research university pada waktu itu. Nah, tapi kan kita belum terbiasa ya, barangkali pada waktu, khususnya kalau saya pada waktu masih dosen muda, begitu ya. Dan juga melihat para pendahulu kita seperti itu. Tapi yang jelas kalau individu-individu yang menjadi pilar dari perguruan tinggi atau institusi itu orang-orang yang memiliki reputasi akademik, saya kira reputasi institusinya juga akan meningkat. Lalu kalau kumpulan reputasi institusi itu cukup banyak, saya kira ada pengaruhnya pada reputasi nasional. Ya. Reputasi yang berbasis pada kegiatan akademik, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan itu pasti berimplikasi pada ekonomi. Jadi kalau kita tengok ekonomi kita ini seperti ini, itu ya mungkin kita bisa berdebat ya, bisa berdebat, mesti ada hubungannya dengan reputasi perguruan tingginya. Sebab itu ada sejumlah data yang nanti akan saya sampaikan, memang ada hubungannya itu menurut saya. Ya. Walaupun hukumannya tiap barangkali agak samar-samar mungkin ya, tapi dari data-data yang kami kumpulkan, tujuannya untuk apa tadi? Supaya kami itu menemukan motivasi bahwa apa yang kami lakukan itu memuaskan intelektual kami, memuaskan juga rohani kami, bahwa yang kami lakukan itu sesuatu yang punya landasan yang cukup kuat sehingga kita memiliki motivasi kuat untuk menjalankan tugas itu. Ya. Karena sebelumnya saya tidak begitu peduli dengan peringkat ya, peringkat perguruan tinggi tingkat dunia pada waktu saya jadi direktur bersama Pak Joko itu kita tidak ada kebijakan sama sekali yang langsung ya menugaskan pada sejumlah perguruan tinggi kamu harus mengejar ranking atas nama merah putih, nggak ada ya. Baru pada zaman berikutnya setelah anggota DPR itu menekan Bappenas, kemudian Bappenas itu menekan pada kementerian agar itu menjadi IKU. Nah ini pada waktu awal mula dari Presiden Jokowi itu yang pertama kali keluar kebijakan menjadi IKU tentang pemeringkatan ya. Itu zamannya Pak menterinya adalah Pak Mendikbud yang Pak Nasir ya, yang kemudian saya dipanggil Pak Dirjen untuk memimpin tim itu. Jadi menemukan alasan motivasi itu problem pertama yang harus saya selesaikan ya, dengan cara tentu mempelajari data-data ya. Melihat data-data kita kumpulkan, kita lihat bagaimana tetangga kita, bagaimana Malaysia itu secara konsisten, bagaimana Singapura, mengapa Singapura menempatkan yang menjadi top 10 malah ya, ternyata Singapura saya telusuri, NUS itu sudah digadang-gadang masuk top 10 itu 50 tahun yang lalu ya. Pada zamannya masih Perdana Menterinya Lee Kuan Yew, jadi itu perjalanan sangat panjang ya. Kalau di Malaysia seingat saya Abdullah Badawi ya sebagai Perdana Menterinya pada waktu rontok semua. Pada waktu semua perguruan tinggi di Malaysia itu rankingnya rontok semua, lalu keluar kebijakan nasional yang kemudian konsisten dijalankan. Itu dari penelusuran kami mengenai bagaimana negara-negara lain itu menempatkan peringkat itu. Dan itu tidak ada jalan lain kecuali mempush reputasi akademik para dosennya dengan kriteria-kriteria yang beririsan dengan kriteria pemeringkatan universitas kelas dunia. Dan pemeringkatan universitas kelas dunia ini kriterianya banyak, ya. Kriterianya banyak sekali, macam-macam ya, macam-macam. Nah, dengan mengkaji semua berbagai macam pemeringkatan itu, kita menengok akhirnya 3 pemeringkatan ini, ARWU, THE, dan QS. Ya. Sekarang pun masih bermunculan pemeringkatan-pemeringkatan baru ya. Karena itu menjadi sesuatu yang juga punya nilai ekonomi dari institusi yang menjalankan pemeringkatan ini ya, jadi punya nilai ekonomi juga, jadi ada bisnisnya juga yang harus kita akui. Akhirnya pertama kali kami memilih QS ya. Di samping QS itu yang ikut ini banyak sekali, jadi makin banyak ya. Mula-mula pada tahun awal 2005-2000 masih QS bergabung dengan THE pada waktu itu, kemudian QS memisahkan diri. Itu ITB termasuk yang ikut pertama kali itu di zamannya rektornya mungkin Pak Loka. Peringkat kita tinggi banget ya karena peserta pemeringkatannya juga masih sangat terbatas. Kita bisa rankingnya itu masuk top 200 ya, 125-an kalau tidak salah datanya, saya lupa ingat ya. Jadi cukup tinggi. Dan itu kita
tidak dituntut dosennya untuk punya publikasi Q1 macam-macam karena belum ketat ya. Pesertanya itu belum banyak ya. Nah, kami memutuskan QS dulu. THE kita lihat lebih berat syaratnya, apalagi ARWU lebih berat lagi ya. Jadi kita mulai dari QS pada waktu kita putuskan. Tapi kita tidak menyangka kemudian QS itu pesertanya makin lama makin meningkat sehingga kriterianya makin lama makin berat. Ya, makin berat. Jadi kita pada waktu itu setelah menemukan reasoning yang cukup kuat, tadi saya sebutkan ini menyangkut istilahnya mulai paling pertama itu marwah bangsa ya. Itu marwah bangsa juga malu juga dalam pergaulan-pergaulan di tingkat dunia kalau bangsa kita ini dipandang sebelah mata. Dan juga itu sebenarnya kesempatan untuk memunculkan legenda ya. Sebelumnya kalau yang namanya perguruan tinggi yang bagus itu kalau nggak dari Amerika Utara, dari Eropa ya, kita langsung angkat topi aja kalau perguruan tingginya itu di Amerika. Sekolah di Amerika itu langsung angkat topi, sekolah di Eropa langsung angkat topi, sekolah di Jepang langsung angkat topi. Karena memang disitulah terkumpul legenda-legenda perguruan tinggi kelas dunia yang sudah mapan ya. Tapi ternyata dengan adanya QS itu muncul legenda baru gitu, yang kita tidak terbayangkan ya. Begitu Tiongkok masuk, orang baru mengenal bahwa Tiongkok itu rupanya melalui investasi besar-besaran bisa menyodok ya. Singapura juga menyodok, Malaysia juga menyodok ya, sehingga mereka itu sekarang dikenal sebagai bangsa-bangsa yang ya bersaing juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya. Memungkinkan munculnya legenda baru. Kita bersyukur sekali bahwa ITB itu masuk dalam top 300 ya. Mungkin kalau yang tidak pernah merasakan atmosfer psikologi bagaimana bangganya punya ranking itu, saya mendapatkan kesempatan itu pada waktu QS mengadakan conference di MIT ya. Itu di MIT, saya hadir waktu itu, saya, Pak Bambang Rianto, lalu beberapa kawan-kawan hadir menghadiri saya. Lalu biasanya kita duduk di meja-meja itu perguruan tinggi di seluruh dunia datang di sana, apalagi hostnya adalah MIT ya. Jadi kan kita juga pengen tahu nih MIT yang terkenal sekali itu bersedia menyelenggarakan conference untuk QS sekaligus menengok kampusnya ya. Pada waktu itu seingat saya belum pernah ke MIT. Jadi itu pertama kali saya ke MIT itu dalam rangka QS. Kita belum ada MIRA pada waktu itu. Kita ada QS, kita datang ke sana berkumpul dengan perguruan tinggi besar. Ya lalu duduk di meja saya itu ada, seingat saya itu kalau nggak salah ada Rochester, University of Florida di sana, ada di sana Florida State ada di sana, di meja Missouri juga ada di situ, di samping ada dari India macam-macam ya. Ya seperti itu. Ketemu juga yang ada dari India. Nah, pada waktu itu rankingnya ITB itu 350-an kalau tidak salah ya pada waktu di MIT itu. Ya, waktu dia tanya saya dari Indonesia ya nggak ada yang pandang sebelah mata, nggak memperhatikan sama sekali itu. Tapi begitu saya waktu mereka ngomong soal ranking terus ditanya kamu rankingnya berapa, saya sebutkan 350. Itu kawan-kawan yang di Amerika pun hormat banget jadinya karena mereka di bawah kita. Yang perguruan tinggi yang bisa dicek sendiri lah misalnya. Ya saya tidak ingin menyebut ya supaya nggak ada, tapi bisa cek lah perguruan tinggi di Amerika yang di bawah kita ini banyak. Dan itu juga dulu nama-nama besar. Jadi ada hormat yang seperti itu. Apalagi dari kawan-kawan dari negara-negara lain ya yang juga hadir di sana, dari India terkagum-kagum itu bahwa ITB itu rankingnya 350. Dan saya juga kaget juga mengapa orang itu jadi terkagum-kagum. Rupanya memang ada efeknya ya dalam pergaulan antar akademisi. Sebetulnya antara pergaulan antar akademisi itu saya merasakan pertama kali pada waktu ada akreditasi ABET ya. Saya terus terang saya berkunjung ke Jepang pada waktu itu. Saya tidak usah sebutkan namanya perguruan tingginya. Tapi perguruan tingginya ini hebat banget ya. Alumninya itu termasuk yang reputasi akademia dalam bentuk publikasi itu di ITB itu ya elit ya, itu kelompok elit. Saya datang berkunjung, saya sebagai dekan FTI pada waktu itu. Ya. Tapi perguruan tinggi ini tidak masuk dalam Imperial University di Jepang. Jadi dia harus ikut akreditasi. Kalau yang Imperial University itu tidak harus ikut akreditasi di Jepang. Tidak harus, tidak wajib. Yang wajib itu yang bukan Imperial University. Jadi pada waktu itu lalu saya sampaikan bahwa saya ingin menjalin hukum. Ya saya dianggap ya mungkin saya merasakan tidak dihormati yang pas gitu ya. Karena kita kan dari perguruan tinggi mungkin dianggap perguruan tinggi kecil begitu oleh mereka ya. Tapi begitu saya sebutkan prodi saya
Itu di fakultas saya yang saya menjadi dekan, 3 di antaranya terdapat akreditasi AB. Terkejut itu beliau itu, terkejut. Orang Jepang itu memang kita akui orang Jepang itu hormat banget sama Amerika ya. Itu memang saya merasakan seperti itu. Walaupun mereka mengalahkan Amerika ya dalam otomotif, industri dan sebagainya, tapi mereka masih sangat hormat. Jadi begitu saya sebutkan prodi saya dapat akreditasi ABET itu berubah itu sikapnya. Lalu saya sebutkan ada sebagian yang akan berakreditasi di Jepang. Wah, dia marah-marah itu menyebutkan akreditasi Jepang itu. Ya. Karena dia harus akreditasi. Itu dia tidak suka karena yang Imperial University itu tidak harus mereka akreditasi ya. Karena mereka tidak perlu mengikuti standar yang digariskan untuk suatu perguruan tinggi itu dianggap qualified, memiliki quality, itu kan berarti compliant to the standard ya. Kalau yang Imperial University mengatakan we are the standard ya. Itu benar, itu saya dengar sendiri dari vice presidennya ya baru saya berkunjung ya. Jadi saya merasakan kebanggaan tersendiri pada. Kemudian waktu saya ke MIT itu juga ada kebanggaan tersendiri karena ranking kita itu bagus gitu ya. Walaupun itu dengan universitas yang sebelumnya ya saya hormat banget itu program di Amerika Utara kan pada waktu itu sebagian kita berkiblat ke sana ya. Ternyata kita bisa lebih baik ya, walaupun mungkin kalau in detail mungkin kita fasilitasnya juga kalah, tapi kita itu sebuah fakta bahwa ranking kita di US itu tinggi ya. Kemudian ranking ini ternyata memang menuntut dari waktu ke waktu kriterianya berubah. Dulu hasil punya publikasi di Scopus ya, sehingga awal mula kalau saya masih ingat 5 tahun yang lalu, karena yang penting itu adalah Scopus, lalu kita mengejar ke proceeding, international proceeding yang kita skopuskan pada waktu itu ya, supaya visibility-nya meningkat. Ya. Tapi kemudian kan berubah kriterianya, tidak lagi proceeding nggak diterima, harus di journal. Ya. Dan kemudian makin ketat. Mungkin sebentar lagi itu akan berubah lagi, barangkali publikasi di samping di jurnal mungkin Q1 mungkin, tapi tidak hanya itu, juga harus ada authornya yang bukan berasal dari negara sendiri. Bisa jadi seperti itu ya, karena kompetisinya menjadi semakin ketat. Ya. Jadi memang ke arahnya ke arah research university dan international level. Nah, seperti itu ya kalau kita lihat kriteria-kriterianya. Nah, jadi situasinya seperti itu, menjadi semakin ketat. Ya. Reputasi akademiknya itu kalau dikaitkan dengan research university, baru dia akan contribute kepada peringkat. Jadi hubungan antara reputasi akademik dan peringkat itu sebetulnya memang sangat erat. Ya. Oleh karena itu Presiden Nuss ya di dalam salah satu webinarnya kira-kira berapa ya 3 bulan yang lalu itu Presiden Nuss ya Profesor C itu mengatakan ya kita memang tidak menganggap itu sebagai tujuan tapi itu merupakan salah satu proxy quality juga kata beliau ya pada waktu beliau memimpin webinar yang menampilkan 2 perguruan tinggi yang meroket ya yaitu satunya Technion, satunya Sustech ya. Southern University of Science and Technology yang di kota Shenzhen ya di Shenzhen itu. Case Shenzhen itu juga sangat menarik. Saya ingin bicara itu juga. Ini Mas Akbar kalau Pak Akbar kalau sudah melewati batas waktunya di-cut saja saya tolong diingatkan. Baik Pak, sekitar 2-5 menit lagi Pak. Baik, saya kira. Jadi ini pertanyaan, does ranking deserve serious investment from the government? Ya. Tapi yang jelas Indonesia sudah memberikan investment. Ya. Ini kami sedang membahas di tingkat nasional, mungkin akan ada tambahan dana ini akan diberikan ke perguruan tinggi ya. Kita kemarin diskusi apakah dalam bentuk program yang dibiayai oleh kementerian atau lebih baik langsung cash saja ya. Karena ada sejumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan di samping yang sudah diberikan. Jadi pemerintah kelihatannya juga memberikan investasi. Sebetulnya dana dari perguruan tinggi itu juga sudah investasi ya, dana ke perguruan tinggi negeri dari pemerintah dan sejumlah perguruan tinggi swasta dengan berbagai macam hibah-hibahnya itu ya. Itu juga investasi negara. Tapi barangkali itu sangat general ya, tidak menyebut secara eksplisit itu dalam rangka ranking. Tapi untuk ranking sendiri juga ada anggaran kan, diberikan anggaran oleh negara. Jadi negara menganggap ada penting juga gitu ranking itu ya, dan itu termasuk bagian-bagian yang mempengaruhi kebijakan juga. Misalnya LPDP itu tidak memberikan beasiswa kecuali sekolah di top 50 ya. Jadi top 50 World University Ranking dipakai juga oleh, dan itu tidak hanya Indonesia Bapak Ibu sekalian ya, mengenai itu ini banyak sekali ya. Ini kalau saya hubungkan dengan competitive
Index GCI itu selalu kita bisa melihat hubungannya ini GCI ya. Saya tidak sempat mengumpulkan secara banyak, tapi saya lihat di Asia saja, Cina, Jepang, Thailand, Singapura itu seperti apa, dan GCI-nya seperti apa, universitasnya elitnya seperti apa. Kalau dengan ekonomi mungkin ini yang lebih seru sekali ya. Jadi California ya, sebagai state, economic size-nya itu setara dengan G20 ranking ke-6. Itu California saja. Kalau dia menjadi negara, dia akan menjadi member G20 nomor 6 dari economic size-nya. Dan kalau kita lihat, dia memang kaya sekali dengan elite university ya. Itu bergerak dari atas ya, dari Berkeley, dari San Francisco ke San Diego, itu isinya semua elite university ya, mulai dari Berkeley, lalu ada Stanford yang bertetangga, lalu ada Caltech, San Diego, UCLA, USC, sampai yang paling bawah kan San Diego, Santa Barbara, itu melewati Silicon Valley ya, itu membentuk satu megacities ya, megacities dengan economic size yang luar biasa. Itu digerakkan oleh perguruan tinggi ini karena mereka disebut dalam salah satu buku sebagai creative core ya, creative core, super creative core ya, karena ekonomi sekarang itu digerakkan oleh orang-orang yang sangat kreatif dan motornya atau pusatnya itu di perguruan tinggi elit. Tidak hanya di sini sebetulnya, megacities itu juga di sekitar ini. Ini juga sama, Boston, New York, Pennsylvania, cluster itu juga ekonominya juga luar biasa, didukung juga elit-elit yang memang dia berada di ranking yang sangat tinggi. Tidak hanya itu, di Eropa juga terbesar itu London juga didukung dengan elite university ya. Jadi kalau mau dilihat seperti ini nampaknya ada korelasi. Memang ada pertanyaan sih, makmur dulu lalu punya universitas bagus atau universitas bagus itu bisa menjadi lokomotif menuju kemakmuran ya. Kebetulan ini universitasnya universitas tua semua ya. Jadi memang kita tidak seperti ayam dan telur itu kalau mau menengok mereka kaya dulu karena dulunya sudah kaya sehingga bisa biaya universitas. Tapi ada case yang menarik yaitu Shenzhen ya. Shenzhen itu kota yang mula-mula kota kecil ya, kalahlah itunya dengan kota-kota yang besar seperti Shanghai dan sebagainya yang sudah menjadi pusat ekonomi ya. Lalu di situ kotanya itu mengambil keputusan untuk mendirikan perguruan tinggi. Kalau bisa yang elit ya, dibiayai investasi mulanya hanya 100 juta US dollar ya, yaitu SUSTECH itu. Itu makanya itu kemarin Profesor Xie, Presiden NUS itu khusus membahas tentang case SUSTECH dan Technion. Dua perguruan tinggi yang menggerakkan ekonomi wilayahnya itu dengan menghadirkan, kalau di sekitar Shenzhen itu kan ada 70.000 startup ya, yang dimotor oleh SUSTECH ini dengan nilai ekonomi size itu 400 miliar dolar. Dan SUSTECH itu baru tahun berdiri 2010 Ibu Pak sekalian. Sekarang rankingnya udah lebih tinggi dari ITB, 200-an sekian begitu ya, bisa dicek ya. Dan Technion ini juga sekali 3 uang. Itu di Haifa itu merupakan kota yang paling padat ya, startup technological company ya. Karena keberhasilannya itu dia diundang oleh New York, di wilayah negara bagian juga ada kota yang mati economically, dihadirkan Technion ya, bisa dicek tuh Technion New York ya. Dan kota itu menjadi hidup ya, karena ada perguruan tinggi yang bisa menjadi tadi dia menjadi super creative core ya, karena ekonomi sekarang itu ekonomi berbasis creativity ya, dan itu oleh perguruan tinggi elit ya. Oleh karena itu saya dalam perjalanan mencoba menemukan motivasi dalam memikul tugas sebagai tim itu, saya menemukan memang itu penting sekali menurut saya. Di samping ada pride ya, pride sebagai bangsa, kita juga memang ada korelasinya ya. Kita memang sempat termanjakan karena ternyata kita tidak menjadi elit dalam riset productivity di dalam paper itu. Kita pernah bisa membuat pesawat terbang ya, mungkin itu melenakan kita juga barangkali ya, itu baru dugaan saya, sehingga state of mind-nya, mindset kita itu, psikenya itu memang itu kok tidak relevan sih kelihatannya pada waktu itu. Kita juga tidak produktif amat ya di dalam, toh kita bisa ya. Tapi mungkin sekarang mungkin beda ya atmosfernya, tuntutan kepada frontiers knowledge, technological advancement yang dipelopori oleh sebagian oleh perguruan tinggi mau tidak mau, walaupun ada industri juga yang develop karena mereka ingin lebih cepat barangkali, tapi tetap peran perguruan tinggi yang very kreatif orang-orangnya dan di frontiers
dengan publikasinya yang, publikasinya tidak terbaik. Saya ada satu profesor di MIT itu saya kagum sekali, namanya Profesor Robert Langer. Publikasinya itu sekarang 1.300 biji. H-indeksnya itu 200 sekian. Kalau saya hitung-hitung, jadi beliau sejak bayi rata-rata punya publikasi itu di jurnal yang elit 20 biji per tahun sejak bayi. Karena usianya kan dari 60 sekian, itu publikasinya sudah 1.300. Itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita belajar ya dari yang seperti itu. Jadi reputasi akademik ini menurut saya sangat penting, peringkat juga penting, dan duanya itu ada irisannya, ya. Ada irisannya. Ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Akbar. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Barangkali bisa diskusi lebih menarik barangkali. Ya. Saya kembalikan ke Pak Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Hermawan.